berterima kasih buat kebaikan anugerah Tuhan yang memberikan kita kesempatan yang sangat begitu indah. Kita kembali dapat mengawali ibadah pendalaman Alkitab pada saat malam hari ini menjadi satu ibadah perdana di dalam ibadah PA. Kita awali dengan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab saya masih diingatkan oleh Tuhan bahwa tahun-tahun yang akan kita lewati adalah merupakan tahun-tahun kesulitan. Tetapi barang siapa yang tetap mendekatkan diri pada Tuhan, maka dia akan tetap bersama dengan Tuhan berjalan. Maka tidak ada sesuatu yang sulit kita hadapi, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya melihat di awal tahun 2023 ini, jangan sampai kita memiliki satu iman yang lemah. Tetapi sebenarnya kita harus awali tahun ini menjadi satu tahun yang penuh penyerahan pada Tuhan. Tapi saya melihat kondisi jemaat di tempat ini sangat begitu kurang mengabaikan kesempatan. Tuhanlah yang mengerti dan memahami semua itu, supaya nanti Tuhan berkemurahan tetap dalam kehidupan umat Tuhan. Sebenarnya kalau kita awali dengan baik, pasti kita akan dapat akhir dengan baik ini. Kalau awal tahun 2023 kita awali dengan yang baik untuk Tuhan, maka saya percaya dan yakin sampai nanti akhir 2023 akan kita dapat hadapi dengan suasana yang baik. Amin. Saya percaya pada itu. Awal menentukan akhir. Kalau di awal kita baik, di akhir kita akan baik. Ini akan menjadi pergumulan kita supaya kita tetap diibaratkan oleh Tuhan. Tuhan jangan melupakan kita, tetapi biarlah Tuhan ingat akan kita semua. Tema firman Tuhan yang akan kita bahas di dalam ibadah PA awal, saya mengambil atau mengutip satu pernyataan Raja Daud yang tertulis di dalam Mazmur pasal 74 ayat kedua. Di sini ada merupakan satu ungkapan hati atau merupakan seruan hati yang sangat begitu dalam. Apakah ini dari seorang raja? Apakah ini dari seorang nabi? Sebab saya yakin percaya pernyataan ini merupakan satu pernyataan kutipan yang disampaikan oleh Daud, menjadi satu seruan bagi Allah mereka yang hidup. Di sini kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 74 ayat yang kedua. Ya, dalam Mazmur pasal yang ke-74 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala. Ingatlah akan umatmu. Ingatlah akan umatmu yang engkau peroleh pada zaman purbakala. Sekali, Ya, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri, yang engkau tebus dengan milikmu sendiri. Terus ingatlah akan Gunung Sion yang engkau diami. ya, ingatlah akan Gunung Sion yang engkau diami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dapat merenungkan pernyataan firman Allah ini, tentu kita dapat menarik satu kesimpulan yang pasti, bahwa Allah di dalam kondisi pernyataan Daud, Allah sedang melupakan umatnya. Allah sedang meninggalkan umatnya. Allah sedang tidak mengingat umat pilihannya. Satu kesedihan atau satu perkara yang sangat menyedihkan.
kalau Allah dapat melupakan kehidupan kita. Dan pengalaman ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Dan ini juga tidak tertutup kemungkinan pengalaman ini bisa menjadi satu pengalaman kehidupan manusia atau anak Tuhan. Tetapi kita harus nanti melihat dan belajar. Di saat Tuhan melupakan kehidupan umat bangsa Israel, apa yang terjadi? Dan ini nanti akan menjadi satu perenungan bagi saya yang terutama, supaya jangan sampai pribadi kita atau kehidupan kita atau tingkah laku perbuatan kita membuat Tuhan melupakan kehidupan kita. Saya sering mengatakan bukan hanya kita yang berjuang untuk menarik hati Tuhan, tetapi begitu banyak manusia yang merindukan perhatian Allah dalam kehidupannya. Di dalam perjuangan yang semacam ini, perlu kita harus menyadari bahwa perjuangan kita adalah merupakan perjuangan yang sangat begitu berat dalam tanggung jawab itu. Dan kita harus bisa merenungkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan bisa kita melihat jauh bahwa banyak kehidupan manusia yang begitu antusias berjuang bagaimana menarik hati Tuhan atau menarik perhatian Tuhan. Dan dalam hari-hari kehidupan kita harus belajar dan kita berusaha mengintrospeksi kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap kepada Tuhan, bagaimana sikap melayani Tuhan, apakah mampu sikap pelayanan kita dapat menarik perhatian Allah dalam sikap kehidupan kita. Sebab di sini kita melihat, ingat akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi milikmu. Ini seruan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab di dalam kondisi keadaan bangsa Israel pada waktu itu menjadi satu kondisi yang sangat begitu memprihatinkan. Bahkan Allah mengubah segala sesuatu yang baik menjadi keburukan bagi umat bangsa Israel, oleh karena Allah telah melupakan umat itu. Maka saya mengatakan ini akan tutup kemungkinan bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Seiring dengan perkembangan keadaan zaman akhir zaman ini, seiring dengan waktu yang kita lalui dalam kehidupan kita, oleh karena kita tidak begitu sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan menarik perhatiannya dari kehidupan kita dan Tuhan lupakan kita. Saya akan ambil ini suasana yang terjadi pada zaman Nabi Yeremia. Saya begitu yakin saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman itu merupakan satu zaman yang paling mengerikan dalam kehidupan umat bangsa Israel, sebab Allah telah melupakan umat bangsa Israel. Nanti kita bisa melihat di dalam kita peratapan yang sangat begitu luar biasa, membuat hati Yeremia hancur oleh karena melihat keterburukan, kehancuran, kesengsaraan umat bangsa Israel, oleh karena Allah telah melupakan umatnya. Maka di sini Yakub berkata, ingat umatmu Tuhan, umat yang engkau tebus menjadi milik kepunyaanmu. Ingat Sion yang menjadi tempat kediamanmu ya Tuhan. Allah sanggup melupakan umatnya. Allah sanggup meninggalkan umatnya. Bukan berarti Allah tidak mengasihi umatnya. Allah sangat mengasihi umatnya, tetapi umatnya tidak pernah menghargai anugerah kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan mereka itu. Kita akan masuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat Allah melupakan umatnya, di saat Allah telah meninggalkan umatnya. Apa yang terjadi bagi umatnya? Di dalam ratapan
saya membaca, saya menyelidiki sesuatu yang sangat begitu berubah. Dan perubahan itu sangat merupakan perubahan yang paling dahsyat. Selama ada bangsa Israel, selama umat bangsa Israel ada di bumi ini, disinilah terjadi satu restorasi yang sangat luar biasa, diubah dalam keadaan yang sangat menyakitkan atau mengerikan kehidupan umat bangsa Israel. Maka saya mengatakan, jangan sampai Tuhan lupakan kita, tetapi biarlah Tuhan ingat akan kita. Amin. Sebab di saat kita ada dalam ingatan Tuhan, disitulah Tuhan akan perhatikan kehidupan saya dan saudara. Mari kita lihat dalam Ratapan pasal 1 ayat yang pertama. Kita akan menyelidiki bersama. Kita akan sama-sama melihat suasana apa yang terjadi bagi umat bangsa Israel. Dalam kitab Ratapan ini dikatakan kitab Ratapan, sebab isi dari kitab ini adalah air mata. Air mata seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Banyak cucurkan air mata, banyak tangisan di dalam keadaan itu, saudaraku. Dan ini harus menjadi satu perhatian di dalam pribadi kita bersama-sama. Coba kita melihat di dalam Mazmur Ratapan 1 ayat yang pertama. Puji Tuhan, terus Kerukunan dan kesenian Yerusalem. Ya, betapa terpencilnya kota itu. Ya, yang dahulu ramai laksana seorang janda ia. Ya, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Ya, yang dahulu ramai di antara kota-kota. Ya, sekarang menjadi jajahan. Bayangkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Di sini Nabi Yeremia mempertontonkan keadaan bangsa Israel, baik masa yang lalu dan masa keadaan di waktu Nabi Yeremia diutus oleh Allah. Nabi Yeremia melihat bahwa kota Yerusalem, kota yang menjadi satu kota idaman, kota yang sangat begitu mulia, kota yang menjadi satu kebanggaan. Banyak bangsa-bangsa memuji Yerusalem oleh karena keindahan, oleh karena keramaian yang sangat begitu luar biasa. Maka Nabi Yeremia berkata, keramaian Yerusalem sudah diubah menjadi kesepian. Dapatkah kita membayangkan satu kota yang dulunya sangat begitu megah? Dapatkah kita membayangkan dulunya satu kota yang sangat begitu ramai luar biasa, yang banyak disukai oleh bangsa-bangsa, yang banyak dikunjungi oleh manusia? Tetapi seketika Tuhan mengubah keadaan itu menjadi satu keadaan yang sangat begitu sepi. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi dan keadaan kota yang semacam itu. Tapi Yerusalem pernah mengalami hal itu. Artinya dulu manusia begitu suka pergi ke Yerusalem. Yerusalem menjadi satu kesukaan banyak manusia. Banyak orang tahu ke sana. Tetapi oleh karena Allah bertindak menghukum kota Yerusalem, jangankan menginjakkan kakinya di kota Yerusalem, mendengarkan berita Yerusalem, banyak bangsa-bangsa tidak suka pada waktu itu. Tuhan mengubah keadaan. Kita harus belajar ini. Saya menarik secara umumnya, tetapi juga ini bisa terjadi secara pribadi dalam hidup kita. Ini bisa terjadi dalam suasana nikah kehidupan kita. Ini bisa terjadi dalam suasana pengembalaan. Ini bisa terjadi dalam suasana keluarga. Ini bisa terjadi kepada siapapun juga, bukan hanya kepada satu kota, tetapi pribadi pun itu bisa terjadi. Bangsa kota Yerusalem itu kota yang sangat begitu
idaman banyak bangsa, menjadi satu kebanggaan bagi orang Israel. Tapi pada waktu itu Tuhan memberikan satu penghukuman. Oleh karena Allah tidak lagi ingat umatnya, oleh karena Allah meninggalkan umatnya, oleh karena Allah menghukum umatnya, maka Allah menjadikan kota Yerusalem, kota kebanggaan Israel, menjadi satu kota kesepian. Dulu ramai, tetapi sekarang bagaikan, dikatakan bagaikan laksana seorang janda. Itu keadaan yang sangat mengerikan waktu itu. Sebab di tengah-tengah umat bangsa Israel, kedudukan seorang janda itu sangat begitu rendah. Begitulah Allah merendahkan kotanya. Yang dulunya Allah berdiri ambisius, yang dulunya Allah menjadikan kota Yerusalem menjadi kota yang sangat begitu indah dan begitu ramai. Tetapi Allah menghukum. Dia tidak ingat siapa penduduk Yerusalem, yang tidak ingat milik kepunyaannya. Allah lupakan itu semua. Hari-hari ini kita berjuang. Saya juga berkata, kalau kita tidak meninggalkan perjuangan kita hari-hari ini, karena saya begitu yakin pada akhir zaman banyak orang akan mengejar kasih Tuhan. Terkhusus mungkin bagi saya mengatakan di luar non-Kristen. Alkitab sudah mencatat kedatangan kita ini akan membawa satu pembangunan tubuh Kristus masuk dalam kesempurnaan. Di saat kita masuk menjadi kehidupan pembangunan tubuh Kristus, maka kita sebagai kehidupan Kristen ini akan tersimpul. Ini harus menjadi satu renungan di dalam pribadi saya, dalam pribadi kita. Mengingat keadaan dulu bangsa Israel dihukum Allah oleh karena perbuatan kejahatan. Dan kita harus nanti belajar mengubah kehidupan kita. Kita sebagai anak Tuhan harus melihat kembali dalam setiap kekurangan dan kesalahan kita. Nanti akan kita lihat salah satu penyebab utama Allah hukum umatnya. Salah satu oleh karena nabi-nabinya tidak mampu menyatakan kesalahan umat bangsa Israel. Tidak ada firman teguran, tidak ada firman yang memberikan satu teguran bagi umat bangsa Israel. Nabi-nabi menuntut kekurangan umat bangsa Israel. Nabi-nabi tidak mau menjelaskan, mengungkapkan, menyatakan dosa umat bangsa Israel. Dan itulah penyebab salah satunya Israel semakin berbuat dosa di hadapan Allah, dan Allah melupakan umatnya. Nanti kita akan bisa kaitkan kepada pribadi kita, baik dalam kehidupan kita sebagai orang tua, baik dalam kehidupan kita sebagai pribadi lepas pribadi. Jangan kita sampai pribadi yang suka menutupi kesalahan. Itu dosa, dan itu dosa yang pernah terjadi bagi umat bangsa Israel. Kedua, kita akan melihat keadaan yang sangat begitu mengerikan. Oleh karena oleh karena Allah telah melupakan umatnya, oleh karena Allah tidak ingat akan umatnya. Mari kita lihat dalam ratapan satu ayat yang kedua. Sama-sama kita saudaraku belajar dengan baik pada kebenaran firman Tuhan. Sebab pengajaran firman Allah adalah merupakan satu kekuatan dalam jiwa. Baik, kita lihat dalam ratapan satu ayat yang kedua. Puji Tuhan, ya. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Pada malam hari dulunya ada kegirangan, saudara. Dulunya ada sukacita. Kita dapat membayangkan
dalam satu keluarga kecil kita, supaya kita sedikit agak terbuka untuk merenungkan ayat ini. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Terus ya, air matanya bercucuran di pipi. Air mata bercucuran di pipi. Terus ya, dari semua kekasihnya, ya, ada seorang pun yang menghibur. Ya, terus ya, semua temannya mengkhianatinya. Ya, mereka menjadi seterunya. Mereka menjadi seteru. Kegiranan diubah menjadi air mata. Tangisan demi tangisan. Itulah yang terjadi dalam pengalaman umatnya. Dapatkah kita membayangkan dalam diri kita? Dapatkah kita membayangkan di dalam nikah keluarga kita sendiri? Dalam nikah keluarga kita bangun dalam sukacita, penuh dengan kegeranan, penuh dengan ketertawaan. Tetapi oleh karena sesuatu yang terjadi dalam nikah rumah tangga keluarga kita, terjadi tangisan demi tangisan yang ada dalam keluarga kita. Dapatkah kita merenungkan itu, bagaimana ngerinya kehidupan nikah atau keluarga yang semacam itu? Dulu dalam keluarga itu hanya kebahagiaan. Dulu dalam keluarga itu hanya ada sukacita. Suami istri berbahagia, suami istri bergembira, anak-anak bahagia, sukacita di dalam nikah rumah tangga. Tapi seketika keluarga itu hanya cucuran air mata, hanya ada tangisan, tangisan dan tangisan. Itu keadaan yang pernah dialami oleh umat bangsa Israel. Maka Nabi Jeremia berkata pada malam hari, sendu-sendu air mata yang terus-menerus mengalir oleh karena menangisi nasib umat itu, menangisi dirinya sendiri, mencucurkan air mata terus-menerus oleh karena melihat keadaan yang begitu buruknya waktu itu saudara yang dikasih Tuhan. Supaya kita dapat mengerti akan perbuatan Israel yang sangat menyakitkan hati Allah. Tetapi kita seringkali tidak menyadari dari sikap perbuatan kita, dan kita tidak mengetahui, dan kita tidak menakutkan hati kita di saat Allah melupakan kehidupan kita. Lihat keadaan yang dilupakan Tuhan. Lihat keadaan manusia. Lihat keadaan kota, lihat keadaan nikah, lihat keadaan rumah tangga yang tidak lagi diingat oleh Allah, yang dilupakan oleh Allah. Bagaikan kehidupan bangsa Israel ini sangat begitu menyedihkan hati saudara. Tangisan demi tangisan yang aku dengarkan yang terjadi di tengah-tengah umat bangsa Israel. Suami menangis, istri menangis, anak-anak menangis. Di mana kebahagiaan? Di mana sukacita itu? Yang dulunya engkau kebahagiaan, yang dulunya Sion, yang dulunya Yerusalem, kota yang sangat menggerakkan hati, tapi sekarang sudah menjadi cucuran air mata, tangisan demi tangisan. Jangan sampai Tuhan lupakan kita. Saya selalu katakan, oleh karena hati kita tidak lagi dekat kepada Tuhan, oleh karena firman kita sudah makin jauh dari Tuhan, Tuhan juga akan jauh. Dan Tuhan bisa melupakan kita. Hari-hari ini sesungguhnya kita harus semakin mendekatkan hati kita pada Tuhan. Kita harus berkata, Tuhan ingat apa?
Kita harus bergumul, kita harus berkata, Tuhan jangan lupakan aku, ingat akan aku Tuhan. Sebab kita belajar dari keadaan bangsa Israel. Pada zaman Nabi Yeremia, Tuhan utus Yeremia bernubuat bagi bangsa Israel, supaya aku kembali kepada mereka, supaya aku kembali ingat umat itu. Bernubuat. Saudara tahu, sepanjang sejarah pelayanan Nabi Yeremia, satu pun bangsa Israel tidak ada yang berdoa. Bukan Nabi Yeremia yang salah, bukan Nabi Yeremia yang tidak diurapi Tuhan, bukan Nabi Yeremia yang tidak dipercaya Allah, tapi umat yang keras hati. Jangan kita sering persalahkan utusan Tuhan. Kita harus selalu introspeksi diri kita. Jangan ada penghakiman. Sesungguhnya kita harus melihat, aku yang kurang. Bukan Nabi utusan Tuhan yang kurang, aku yang kurang. Israel tidak menyadari hal itu saudara. Maka sepanjang pelayanan Nabi Yeremia di tengah umat bangsa Israel, tidak satu pun umat itu yang berdoa. Mari kita melihat ini. Mari kita melihat kepada diri kita sekalian. Kita harus merenungkan. Saya berkata, merenungkan di dalam tingkah laku kita. Bagaimana tingkah laku? Bagaimana tingkah laku hari-hari ini? Apakah sifat perbuatan tindakan kita masih belajar senangkan Tuhan, atau kita sudah semakin jauh? Kita harus renungkan itu. Kita harus melihat pada sikap pelayanan kita. Masihkah kita melayani dengan kesungguhan, atau kita sudah memang melayani hanya karena sudah kebiasaan semata? Saya tidak menyangka keadaan kita semakin merosot dalam iman. Di dalam kondisi dunia yang kita lihat semakin sukar, saya menyangka pertumbuhan iman kita akan semakin meningkat. Mengapa saya katakan ini? Supaya kita menyadari itulah umat bangsa Israel. Itulah bangsa Israel yang dimana mereka diutus Allah Nabi mengingatkan mereka supaya bertobat kembali pada Allah, tetapi tidak ada pun hati mereka untuk meningkatkan kehidupan mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun Allah sudah memberikan satu ajaran, maka saya mengatakan kepada kita, jangan sampai Allah lupakan kita. Jangan sampai Allah tidak mengingat kehidupan kita, sehingga terjadi suasana keadaan Yerusalem, keadaan Sion, keadaan bangsa, umat pilihannya. Tapi kita harus belajar, tingkatkan penyerahan kita pada Tuhan, tingkatkan doamu, tingkatkan hubunganmu dengan Allahmu. Jangan hanya nonton TV di sini, jangan hanya main HP terus. Tingkatkan penyerahan hidup pada Tuhan hari-hari ini, saudara. Jangan sampai Allahmu melupakan. Jangan sampai Tuhan tidak ingat akan kita. Saudara yang dulu ingat Tuhan, di waktu saudara pagi masih ingat Tuhan, di waktu saudara mau tidur ingat Tuhan atau ingat hati kita ini?
Berapa waktu yang kita ingat Tuhan dalam satu hari? Kita menyangka masih ingat Tuhan, tapi tiba saatnya keadaan kita akan bagaikan orang Israel. Pada malam hari sentuh-sentuh tangis, air mata yang kedengaran. Ayat 3 dalam Rakaman 1 ayat 3. Apa yang terjadi bagi umat bangsa Israel? Teruskan ya, Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Oh, bayangkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Begitu banyak manusia-manusia yang dulu bersahabat bagi umat bangsa Israel. Begitu banyaknya bangsa-bangsa ini menyatu dengan umat bangsa Israel. Tetapi pada waktu itu, begitu banyaknya bahkan semua sahabat-sahabatnya meninggalkan umat bangsa Israel. Oleh karena apa? Firman Tuhan katakan, oleh karena kesengsaraan umat itu. Dalam kesengsaraan kita ditinggalkan sahabat, bagaimana perasaan hati kita? Kalau kita ditinggalkan dalam suasana kesuksesan, dalam suasana kebangkitan, kita masih senang dan bahagia. Untuk ditinggalkan. Tetapi dapatkah kita membayangkan di saat itu terjadi dalam diri kita? Dulu kita punya banyak sahabat, saudara. Dulu kita banyak pergaulan kita, saudara. Tetapi seketika kita alami kesengsaraan yang begitu besar, sehingga sahabat yang terdekat, sahabat yang dekat meninggalkan hidup kita. Lihat bangsa Israel. Tuhan katakan, penduduk Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat yang tinggalkan di tengah-tengah bangsa-bangsa, tapi tidak mendapatkan ketentraman. Itu keadaan Yehuda, kota yang dulu menjadi kota kerajaan yang termulia. Tetapi Allah berhukum. Mari kita belajar dari saudara yang dikasih Tuhan. Lihat keadaan ini, supaya kita belajar bagaimana kita hidup menjadi satu kehidupan yang tetap diingat oleh Tuhan. Ingatlah aku Tuhan, bagaikan kehidupan yang bersaing bersama dengan Tuhan. Di dalam penderitaan, di dalam salib, dalam kerinduan yang berkata kepada Yesus, di saat engkau nanti sudah sampai ke tahta kerajaan, ingat akan aku. Biarlah hidup kita menjadi kehidupan yang senantiasa diingat oleh Tuhan. Amin. Amin. Jangan sampai hidup kita dilupakan Tuhan. Kita kembali dilihat dalam ayat yang 5. Saya akan menyatakan ini kepada kita untuk menjadi satu pelajaran penting, untuk membuat hati saya dan saudara bagaimana kita harus belajar ingat Tuhan dalam diri kita. Saya mengatakan tadi, kita harus hidup dengan Tuhan supaya Tuhan ingat kita. Amin. Amin. Mau bagaimana Tuhan ingat kita kalau kita tidak ingat Tuhan? Lewat satu hari tidak ingat Tuhan, satu minggu tidak ingat Tuhan, satu bulan tidak ingat Tuhan. Tuhan mau setiap saat kita ingat akan Dia. Amin. Amin. Siapa?
ingat Tuhan. Di waktu pagi-pagi, siapa yang kita ingat? Di waktu mau tidur, siapa yang kita ingat? Apakah kita ingat Tuhan? Mari introspeksi. Hari ini kita akan belajar pada Tuhan. Yuk kita lihat kembali ayat ini. Terus Allah menjadi lawan-lawan menguasainya, ya, seteru-seterunya berbahagia, ya, sungguh Tuhan membuatnya merana, ya terus, karena banyak pelanggarannya, ya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan, ya, terus, lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaan. Anak-anak Israel akan tetap menjadi tawanan para musuh. Itu merupakan satu peringatan Allah. Kalau Allah sempat melupakan kehidupan umatnya, Allah bukan main akan menghukum, menghajar umat itu. Coba bayangkan, lenyap. Arti lenyap sama sekali tidak ada lagi kemuliaan. Dan Sion, tadi saya katakan Sion menjadi tahta kemuliaan Allah, tapi Sion menjadi satu kehinaan. Maka saya mengatakan sungguh luar biasa pengalaman kesengsaraan bangsa Israel pada zaman Nabi Jeremia. Tak terkatakan saudara, penderitaan yang semacam apa yang mereka alami pada waktu itu tak bisa dikatakan. Orang bangsa Israel dijajah orang Belanda 350 tahun. Jauh lebih pengalaman penderitaan yang dialami bangsa Israel. Itu saking begitu luar biasa Allah itu menghukum mereka. Oleh karena waktu itu Allah telah melupakan mereka, Allah tidak lagi mengingat mereka, tetapi Allah sungkan untuk memberikan penghukuman yang begitu berat bagi umat bangsa Israel. Maka di situ tadi saya mengatakan, jangan Tuhan sampai lupa. Kita tidak bisa mengatakan melihat keadaan kita di saat kita ditinggalkan oleh Allah. Kita tidak bisa melihat keadaan kita bagaimana ngerinya kehidupan kita, bagaimana sengsara yang kita alami dalam kehidupan kita. Tadi dalam ayat yang kelima dikatakan sampai anak-anak mereka berjalan di dalam tawanan. Maka saya mengatakan, mari kita belajar hargai kesempatan anugerah ini. Dalam ayat 12 dikatakan di sana kelaparan. Dalam Alkitab dituliskan, oleh karena kelaparan yang terjadi itu, sampai mereka akan makan anak-anaknya. Coba dibaca di dalam ayat yang 12. Puji nama Tuhan. Terus ya. Acuh-acuhlah kamu sekalian yang berlalu, Ya, pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, ya, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. ya terus ya. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Maka Ratapan pasal 2 ayat yang ke-12, Ratapan pasal 2 ayat yang ke-12 itu ya, kepada ibunya mereka bertanya, ya, mana roti dan anggur? ya terus kan? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur Ya. di lapangan kota, Ya. ketika menghembuskan di pangkuan ibunya. Ya. Seorang ibu menggendong bayi yang tidak ada makanan apa-apa. Seorang bayi yang menghembuskan nafas di tangan ibunya. Oleh karena tidak ada makanan, bagi seorang ibu itu menyakitkan hatinya. Tetapi pada waktu itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu banyaknya
anak-anak, begitu banyaknya bayi-bayi yang menghembuskan napas terakhir di tanah ibu yang melahirkan. Oleh karena tidak ada roti yang untuk dimakan. Saya merinding membaca ini.